Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Ke-12 murid Yesus memiliki peran penting dalam iman Katolik. Mereka menjadi saksi kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Setelah kenaikan Yesus ke surga, ke-12 murid inilah yang menjadi pilar pertama dalam membangun komunitas gereja Katolik. Salah satu dari ke-12 murid Yesus adalah Simon orang Zelot, seorang rasul dan martir. Simon merupakan orang yang berasal dari Galilea. Julukan orang Zelot yang ada padanya merupakan identitasnya yang dulu pernah menjadi anggota dari kelompok Zelot. Kelompok Zelot adalah gerakan dari orang-orang Yahudi yang melawan pemerintahan Romawi. Mereka sangat taat pada hukum Taurat, menolak keras membayar pajak pada kaisar, dan sering menggunakan kekerasan untuk melawan pemerintahan Romawi. Suatu pagi, ketika Simon sedang duduk sendiri di depan rumahnya, datanglah seorang pria tua dan berkata kepadanya, "Ada seorang rabi berkeliling, namanya Yesus dari Nazaret. Ia berbicara tentang kerajaan Allah, bukan dengan pedang, tapi dengan kasih dan pengampunan." Kemudian, Simon menyelinap ke kerumunan yang mengikuti Yesus. Ia ingin tahu siapa orang yang berani bicara tentang kerajaan Allah tanpa menyebut perlawanan. Ia melihat Yesus menyentuh orang kusta dan menyembuhkan mereka. Ia mendengarnya berkata, "Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Hatinya bergetar. Ia belum pernah mendengar kebenaran yang setajam itu, tanpa kekerasan, namun penuh kuasa. Ketika Yesus lewat di depannya, pandangan mereka bertemu. Sejenak, Simon merasa seperti seluruh hidupnya terbuka di hadapannya. Lalu Yesus berkata dengan lembut kepada Simon, "Ikutlah aku." Simon terdiam sejenak. Ia menatap belati yang dibawanya dalam saku, meninggalkannya di tanah, lalu pergi menjadi murid Yesus. Kesetiaan Simon menjadi murid Yesus masih nampak jelas, bahkan setelah peristiwa Pentakosta. Ia melanjutkan perjalanan misi dengan menyebarkan Injil ke wilayah Mesir. Simon membantu banyak rakyat yang menderita akibat kekuasaan pemerintah setempat. Sekitar tahun 62, Simon kembali ke daerah Yerusalem. Ia terpilih menjadi uskup kedua di Yerusalem, menggantikan Yakobus. Semasa tugas pelayanannya sebagai uskup, banyak orang yang sembuh dari sakit penyakit berkat doa dari Simon. Hingga pada tahun 107, ketika pemerintahan Kaisar Trajanus, terjadi penganiayaan orang Kristen di wilayah Yerusalem. Dengan berani Simon membela seluruh umatnya. Ia mengalami penganiayaan seperti umat Kristen lainnya. Sampai akhirnya, Simon dibunuh dengan cara dirajam batu dan disalibkan. Meskipun tidak ditemukan jenazah dari tubuh Simon, namun relikwi peninggalannya dapat diselamatkan dan dikirim ke Katedral Roma untuk dimakamkan di sana. Kemudian, dari Gereja Katolik menetapkan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Raya Santo Simon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kisah hidup Santo Simon mengajarkan kepada kita untuk setia kepada Yesus, rendah hati, dan berani merubah diri menjadi lebih baik. Semangat Santo Simon untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam dan keras dapat menjadi motivasi dalam pertobatan hidup rohani kita, sehingga terwujud nyata setiap perubahan dalam diri kita
untuk bisa berbuat baik, berbagi, dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Santo Simon, doakanlah kami.